Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa Lentera Ramadan Stay Ibnu Sina Batam yang dirahmati Allah, pada hari ini kami akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudul tentang syukur, inspirasi meraih ketenangan dan kedamaian jiwa. Di dalam Al-Quran terdapat banyak surah yang berkaitan dengan perintah atau teks-teks tentang syukur. Di antaranya pada surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa iz ta'azzana rabbukum, dan Tuhanmu telah memaklumkan, la in syakartum, jika kamu bersyukur, la azidannakum, maka kami akan menambah nikmat kepadamu, wala in kafartum, dan jika kamu kufur atas nikmatku, inna azabi, maka sesungguhnya azabku lasyadid, sangat pedih. Para pemirsa Lentera Ramadan Stay Ibnu Sina Batam, dari ayat tadi dapat kita pelajari hikmah bersyukur, di antaranya akan dilipat gandakannya nikmat yang telah Allah berikan. Dan di sisi lain ketika kita kufur, justru Allah juga akan menurunkan azabnya. Lalu muncul pertanyaan, apa saja yang bisa kita lakukan untuk memelihara dan juga memupuk rasa syukur kita sebagai seorang hamba kepada Rabb-Nya? Di antara lain, dapat kita wujudkan dengan bersyukur melalui hati, bersyukur dengan lisan, dan bersyukur dengan perbuatan. Lebih lanjut, kita bahas mengenai syukur dengan hati. Dapat kita implementasikan dengan terus memupuk, terus menerima kerelaan hati atas nikmat Rabb-Nya yang telah diberikan kepada kita, atas keluhuran Allah kepada kita sebagai seorang hamba, atas segala nikmat yang telah diberikan. Kemudian yang kedua, syukur dengan lisan, berarti melafazkan bentuk kesyukuran dengan mengucapkan segala kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat thayyibah yang mewujudkan rasa syukur kita, di antaranya dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang terakhir adalah wujud rasa syukur kita dengan perbuatan. Inilah juga yang barangkali kita bisa implementasikan di bulan Ramadan ini dan seterusnya di bulan-bulan di luar bulan Ramadan, di antaranya dengan berbuat baik, beribadah, dan bertakwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Tentu rasa syukur melalui perbuatan ini bukan hanya di antar sama muslim, tapi di antara sesama manusia. Bagaimana kita menjaga interaksi, bagaimana kita bertingkah laku, menebar semangat-semangat kebaikan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, pemirsa Lentera Ramadan Stay Ibnu Sina Batam, hari-hari ini banyak teladan yang bisa kita lihat mengenai wujud rasa syukur. Barangkali rasa syukur kita masih rapuh, rasa syukur kita hanya bertumbuh ketika kita melihat orang kelaparan, rasa syukur kita hanya bertumbuh ketika orang mendapatkan musibah. Maka hal demikian mewujudkan sungguh rapuhlah rasa syukur kita. Bukankah dengan tanpa harus melihat hal-hal membandingkan dengan orang lain, syukur kita harus tetap terjaga dan tumbuh sebagai bentuk perwujudan bagaimana kita berakhlak terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Mari kita bersyukur tanpa harus membandingkan dengan kekurangan orang lain. Begitu pula mari kita bersyukur tanpa membandingkan dengan kelebihan orang lain. Bersyukur ketika melihat orang kelaparan, wujud nyatanya adalah dengan memberikan bantuan, dengan memberikan apa yang kita punya, bukan dengan membandingkan apa yang belum mereka punya. Bersyukur ketika orang memiliki kelebihan nikmat,
maka apa yang kita miliki disyukuri dan memupuk rasa qanaah, merasa cukup atas segala perintah, atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Rasanya di bulan Ramadan ini kiranya kelezatan yang dapat kita raih dalam meraih ketenangan jiwa adalah perumpamaan ketika seorang hamba berpuasa, ketika menyambut ibadah berbuka puasa, maka muncullah kebahagiaan dan memetik rasa syukurnya dengan berbuka. Itulah perumpamaan bagaimana ketika rasa syukur kita direfleksikan terhadap apa yang kita lakukan dengan meraihnya melalui dengan perilaku-perilaku mewujudkan ketaatan dan kepatuhan terhadap perintah-perintah Allah. Demikian kiranya berkaitan dengan rasa syukur tadi akan menghilangkan rasa cemas dan memupuk dan serta menjadi inspirasi dalam meraih kedamaian dan ketenangan jiwa. Kami seluruh Sivitas Akademika STAI Ibnu Sina Batam mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga senantiasa kita dalam istiqomah kebaikan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STAI Ibnu Sina profesional dan religius.